Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tidak jauh dari mata Suhan memandang, ada 4 sosok duduk di sana. Kedua wanita itu adalah Xiao Yuhui dan Xiao Yuran. Dua lainnya, yang tingginya kira-kira 1 meter, semuanya anak-anak, salah satunya berambut gondrong, hitam seperti tinta, dan bahkan agak menyilaukan. Yang satunya berambut pendek dan bertubuh lurus, tapi sedikit nakal. Saat Xiao Yuran, Xiao Yuhui dan gadis kecil memejamkan mata, diam-diam pria kecil itu membuka mata besarnya dan terus berputar. Xiao Yuran dan Xiao Yuhui ternyata sedang merasakan kebersamaan. Meskipun monumen sakral bawaan ini tidak berguna bagi mereka, setidaknya itu harus menjadi panutan bagi anak-anak kecil itu. Mata besar anak laki-laki itu berbalik, dan ada senyum nakal di wajahnya. Sepertinya dia tidak diperhatikan, dan dia sangat puas. Ia lebih berani, bahkan membalikkan tubuhnya ke belakang. Pada saat ini, Xiao Yuhui tiba-tiba berkata, "Jika kamu terus seperti ini, jarak antara saudara perempuanmu dan kamu akan semakin besar di masa depan. Ketika saudara perempuanmu menjadi kultivator kuat, kamu akan tetap menjadi biksu biasa." Suaranya keras, tapi tidak terlalu keras. Setelah bocah itu mendengarnya, wajah kecilnya tidak bisa membantu tetapi terkulai, dan rasa pencapaian yang baru saja muncul menghilang pada saat ini. Dia tampak tidak berdaya dan menghela nafas, menggelengkan kepalanya sedikit, dan hendak berbalik untuk merasakannya, tetapi dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sesosok pria berjubah putih. Saat dia melihat sosok ini, anak laki-laki itu tiba-tiba menoleh dan menatap Suhan. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Suhan. Dia tidak tahu apakah itu ketakutan atau sesuatu, dan dia tidak bisa berbicara untuk beberapa saat. Saat dia menoleh, Suhan melihat wajahnya, dengan bibir merah dan gigi putih, dan matanya yang besar sangat pintar. Meski dia masih kecil saat ini, matanya panjang dan sipit dan kulitnya putih, seperti boneka, sangat imut. Suhan bisa merasakan ada perasaan berdarah antara dirinya dan anak kecil itu. Dan jelas ada kemiripan yang besar antara penampilan anak laki-laki itu dan dirinya sendiri. "Anakku." Suhan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Sebelum masuk, dia tidak tahu bagaimana menerima ini, bagaimana menghadapi Xiao Yuhui, atau bahkan Xiao Yuran. Namun, saat dia melihat anak ini, semua keraguannya menghilang. Suhan saat ini hanya tahu bahwa ini adalah anaknya sendiri, dan bahkan wanita masa lalunya yaitu Liu Qingyao pun tertinggal begitu dia melihat bocah itu. Ini adalah hubungan kekerabatan sedarah, tak terhapuskan, tidak peduli seberapa besar hal-hal terjadi, karena mereka adalah darah dagingnya. Saat ini, Suhan bahkan ingin memeluk bocah itu. "Jangan berbalik dulu." Xiao Yuhui berbicara lagi, dan kali ini suaranya jauh lebih keras, yang mengejutkan bocah itu. Suaranya juga membuat anak laki-laki itu bereaksi, dan dia berkata, "Ibu aku." "Nak, saudara perempuanmu sudah berada di prasasti suci bawaan ini, dan dia sudah menyadari 2 rahasia langit dan bumi, tetapi kamu baru menyadari 1. Dalam hal bakat, kamu tidak lebih buruk dari saudara perempuanmu, tapi kamu terlalu malas untuk belajar." Xiao Yuhui mendengus dingin, suaranya semakin keras. "Ibu, aku." Anak laki-laki itu memiliki keluhan di wajahnya. Dia ingin memberitahu ibunya bahwa ada seseorang di sini, tetapi ibunya tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. "Kamu sekarang berusia hampir 3 tahun, dan hanya tinggal 2 tahun lagi. Ini adalah waktu terbaik untuk belajar. Jika kamu berlarut-larut seperti ini, tunggu ayahmu kembali dan lihat bagaimana dia menghukummu." Xiao Yuhui sekali lagi berkata kepada bocah itu. "Tapi ibu." Anak laki-laki itu ingin berbicara, tetapi Xiao Yuran memotongnya terus.
meskipun ibumu sedikit lebih keras, semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikanmu. Setelah kamu berumur 4 tahun, kamu dapat keluar dari sini." Anak laki-laki itu mengerutkan mulutnya yang kecil, keluhan di wajahnya bahkan lebih buruk. Dia menatap ibunya dengan mata besar, lalu ke bibinya, dan dengan sengaja mengatakan apa yang dia katakan, tetapi bagaimanapun juga, dia terlalu kecil untuk berbicara seperti itu. Tapi, terhalang oleh kata-kata Xiao Yuran dan Xiao Yuhui, wajahnya memerah sedikit tidak nyaman untuk beberapa saat. "Ibumu dan bibimu benar. Kamu harus menjadi anak yang penurut kepada orang tua, tapi, seberapa nakalnya kamu, ayahmu tidak akan pernah menghukummu." Pada saat ini, sebuah kata samar tiba-tiba datang dari belakang. Anak laki-laki itu merasa lega ketika mendengar ini, dengan senyuman di wajahnya, karena ada seseorang yang membelanya. Tetapi saat Xiao Yuran dan Xiao Yuhui mendengar ini, tubuh mereka terkejut, dan untuk sementara, mereka tidak berani menoleh. Sudah 3 tahun sejak Su Han pergi. Bagi para biksu, 3 tahun ini mungkin telah berlalu dalam sekejap, tetapi bagi mereka, itu sudah lama sekali. Keduanya menoleh pada saat yang sama. Ketika mereka melihat sosok yang familiar, tubuh mereka sedikit bergetar. "Apa kalian baik-baik saja?" Su Han mendesah pelan saat melihat ekspresi keduanya. "Kami baik-baik saja," Xiao Yuhui menjawab hampir secara refleks. Tapi Xiao Yuran langsung berdiri, dan segera berencana meninggalkan ruang Sein Sumiji. Tetapi sebelum itu, dia menyentuh kepala anak laki-laki dan perempuan, dan berbisik lembut, "Ayahmu telah kembali, kamu tidak membutuhkan bibi untuk tinggal bersamamu lagi. Berlatihlah yang keras, agar menjadi orang yang kuat seperti ayahmu." Ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Yuran sama sekali tidak ragu, bahkan tidak melirik Su Han, sosoknya menjadi ilusi, dan dia meninggalkan putra suci Sumiji. Melihat kepergiannya, Xiao Yuhui bahkan lebih panik. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan Su Han ketika dia melahirkan 2 anak tanpa memberitahu Su Han. Selama 3 tahun, Xiao Yuhui mengkhawatirkan hal ini, dan ini adalah satu-satunya hal yang dia khawatirkan. Bagaimanapun, tidak banyak hubungan antara dia dan Su Han. Bahkan hubungan intim sebelumnya adalah karena musibah yang dia alami. Bahkan ketika dia hamil, dia berpikir apakah akan menghubungi Su Han dan menanyakan pendapatnya. Tapi dia sama sekali tidak bisa menghubungi Su Han. Akhirnya, Xiao Yuhui membuat klaimnya sendiri dan mempertahankan anak itu. Karena jika dia ingin membunuh kedua anaknya, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Sekarang, dia juga membuktikan bahwa idenya benar. Melihat kedua anak itu, Xiao Yuhui merasa bahwa meskipun Su Han benar-benar membencinya, dia tetap tidak akan menyesalinya. Memikirkan semua ini, Xiao Yuhui tidak berani menatap Su Han untuk sementara waktu. Dia mengerutkan mulutnya, sosoknya juga ilusi, jelas berencana untuk pergi. Tapi saat ini, Su Han tiba-tiba berkata, "Jangan pergi." Xiao Yuhui berhenti, dan sosok ilusi itu juga berhenti, secara bertahap menjadi padat. "Maaf." Xiao Yuhui menghela napas, memandang kedua anak itu, dan berkata lembut, "Aku membuat klaim sendiri tanpa persetujuanmu, tapi aku benar-benar enggan menanggung mereka." Su Han terdiam. Dari wajah Xiao Yuhui, dia bisa melihat apa yang dipikirkannya saat ini. "Aku tahu, kamu selalu memiliki wanita di hatimu. Bahkan tanpa adanya wanita di hatimu, seharusnya bukan aku yang melahirkan anakmu, tapi Yuran," ucap Xiao Yuhui memberanikan diri, dan memandang Su Han, "tidak peduli betapa marahnya kamu, betapa tidak senangnya kamu, betapa kamu membenciku, bahkan jika kamu mengeluarkanku dari Sekte Phoenix, aku tetap akan merawat kedua anak ini." Su Han tampak tenang, melangkah maju perlahan, dan dengan lembut berdiri di depan Xiao Yuhui. Melihat dia datang, anak laki-laki itu buru-buru bangkit, dengan sedikit kewaspadaan di wajah kecilnya. Pada saat yang sama, gadis itu juga terbangun dari sentimennya, wajah mungilnya yang imut berwarna putih, dan dia tampak sedikit gemuk dan gemuk. Keduanya berdiri di depan ibu mereka,
melihat Suhan berjalan, dan pada saat yang sama, pria kecil melangkah maju dan berkata, "Kamu tidak boleh menyakiti ibuku." Suhan tertegun sejenak, dan berhenti sebentar. Xiao Yuhui juga terkejut, dan dengan cepat menarik bocah laki-laki itu, dan berbisik, "Jangan bicara omong kosong, dia ayahmu, kamu harus belajar untuk menghormatinya." "Ayah." Keraguan muncul di wajah kedua anak itu. Mereka tidak asing dengan dua kata, ayah, karena sejak awal kelahiran mereka, ibu dan bibi mereka telah melantunkan dua kata ini, menanamkan pemikiran ayah di dalamnya. Dalam hati mereka, status ayah sebanding dengan ibu dan bibi, dan harus menjadi orang yang paling dekat dengan mereka. "Ibu, ini ayah yang ibu katakan kepada kami, apakah pria yang sangat kuat, yang dapat melindungi kita semua dari orang luar selamanya?" Gadis itu berbicara untuk pertama kalinya, suaranya jelas dan sangat bagus. "Ya, ini ayah kalian." Xiao Yuhui membelai kepala gadis itu dan tersenyum, "Ayah kalian adalah pria paling kuat di dunia. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan tetua Senli tidak bisa dibandingkan dengan ayahmu. Betulkah?" Mata besar kedua anak itu menunjukkan cahaya. Sejak mereka lahir dan berakal sehat, Senli sangat menyukai mereka, dan dia sering melakukan beberapa keterampilan sihir di depan mereka. Dan bagi mereka, Senli adalah orang yang sangat kuat di hati mereka. Mereka hanya mendengarkan ibu mereka berbicara tentang betapa kuatnya ayah mereka, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka telah berada di ruang suci Sumijie sejak mereka lahir. Suhan melangkah dan berdiri di depan Xiao Yuhui. Jarak keduanya begitu dekat sehingga Xiao Yuhui tidak berani mendongak atau menatap langsung ke mata Suhan. Keduanya berdiri di sana sampai 5 menit berlalu. Suhan menghela nafas ringan, mengulurkan telapak tangannya, dan memeluk Xiao Yuhui dalam pelukannya. Merasakan nafas yang familiar di depannya dan suhu pria di depannya, Xiao Yuhui tertegun. "Kamu?" Xiao Yuhui terkejut dan ingin berbicara. Suhan berkata, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya marah, tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak senang, dan tidak pernah mengatakan bahwa saya membencimu. Saya adalah Master Sekte dari Sekte Phoenix, dan kau adalah istri Master Sekte dari Sekte Phoenix. Mengapa aku harus mengeluarkanmu dari Sekte Phoenix? Aku ingin berterima kasih. Terima kasih telah memiliki 2 anak untukku. Terima kasih telah memberikan kejutan yang sangat berharga kepadaku. Kamu adalah ibu dari anak-anakku. Mulai sekarang kita akan menjadi satu keluarga, oke?" Kata-katanya tenang dan lembut, seolah angin bertiup, sehingga hati Xiao Yuhui yang gelisah benar-benar lepas saat ini. Akhirnya, Xiao Yuhui tidak dapat menahan rasa sesak di dadanya. Dalam 3 tahun terakhir, dia berada dalam tekanan. Dia tidak hanya merasa bersalah pada Suhan, tapi kesalahan terbesarnya adalah kepada saudara perempuannya. Melihat Xiao Yuhui menangis, Suhan dengan lembut menepuk pundaknya tanpa berbicara. Mungkin hanya dengan menangis keras, keluhan di hati Xiao Yuhui bisa dilampiaskan sepenuhnya. Dan kedua anak itu tidak tahu apa yang mereka maksud dengan perkataan ayah dan ibunya. Melihat ibu mereka menangis, mereka segera meraih pakaian Suhan dan mengancam dengan keras, "Lepaskan ibuku, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu membuat ibuku menangis, aku ingin memukulmu, kamu tidak boleh menyakiti ibuku." Ucap pria kecil itu. Suhan menatap anak itu tak berdaya, dan harus melepaskan Xiao Yuhui. Dan Xiao Yuhui tersenyum dengan air mata yang masih mengalir, tapi dengan tegas berkata, "Ibu tidak apa-apa, ini tangisan bahagia. Ayahmu tidak menyakiti ibu, dan dia adalah ayahmu, dia sama pentingnya dengan ibu kalian. Ibu memberitahumu lagi, kamu harus belajar menghormati ayahmu, karena dialah orang yang paling pantas kamu hormati." Melihat Xiao Yuhui tersenyum, kedua anak itu juga tersenyum konyol dan mengangguk ringan. "Siapa nama mereka?" tanya Suhan. Xiao Yuhui dengan lembut menyeka air mata di wajahnya, dan berkata kepada Suhan, "Jika kamu tidak mengatakannya, aku mungkin akan melupakannya, aku belum memberikan nama kepada mereka."
Kamu adalah ayah mereka, kamulah yang pantas memberikan nama. Mendengar ini, Su Han terkejut, dan kemudian menatap Xiao Yuhui dengan dalam. Untung saja saat ini aku sudah kembali, jika sampai 5 tahun, 10 tahun, sampai mereka dewasa, apakah mereka masih belum punya nama? Gumam Su Han dalam hati, merasa bersalah. Sebelum menamai anak itu, aku harus menamai diriku sendiri dulu. Su Han tiba-tiba berkata, namai dirimu, apa kamu tidak punya nama? Xiao Yuhui tertegun. Su Han tersenyum dan berkata, sekarang, mulai saat ini, aku punya nama lain yang harus kau sebut suami, dan hanya kamu yang dapat memanggil nama ini. Wajah Xiao Yuhui tiba-tiba memerah, seperti apel yang matang, yang membuat orang ingin menggigitnya. Cepat panggil aku, ucap Su Han dengan wajah tegas, berpura-pura serius. Saya, Xiao Yuhui menundukkan kepalanya. Meski sudah menjadi seorang ibu, dia benar-benar tidak siap dengan penerimaan langsung Su Han, apalagi seorang suami. Bukankah seharusnya begitu? Su Han tiba-tiba melangkah maju, mengambil Xiao Yuhui, dan mereka berdua langsung melesat ke kejauhan. Oh, apa yang kamu lakukan? Xiao Yuhui terkejut. Sudah 2 tahun sejak kamu melahirkan anakmu, jadi seharusnya tubuhmu pulih. Ucap Su Han tersenyum. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Xiao Yuhui sangat merah padam, dia sudah menebak apa yang dimaksud Su Han. 2 anak, itu tidak cukup bagiku, haha. Su Han tertawa. Anak-anak masih di sana, dan kamu belum menyebutkan nama mereka, kamu, jangan lakukan ini. Suara Xiao Yuhui semakin jauh, dan akhirnya menghilang. Kedua anak itu berdiri di sana dan melihat bahwa ayah dan ibu mereka telah menghilang. Mereka berdua tidak terkejut, tetapi membuka mulut mereka dengan mata besar mereka. Apakah dia ayah? Dia terbang begitu cepat, anak laki-laki itu berkata penuh kekaguman. Gadis kecil itu menjawab, sambil mengarahkan jari putihnya, dan berkata, ibu sangat berkuasa, bukankah itu ibu yang memeluk ayah? Kurasa ayah yang menggendong ibu, ucap anak laki-laki itu terlihat sangat tidak senang. Siuh, klang. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Tetua Sen Li. Melihat sosok itu muncul, keduanya berteriak. Adapun apakah sang ibu menggendong ayahnya atau sang ayah menggendong ibunya, mereka sudah lama ditinggalkan. Ayah kalian telah berbicara kepadaku, kalian dapat pergi keluar dan bermain selama beberapa hari. Ucap Sen Li tersenyum. Betulkah? Ucap mereka berdua. Bintang-bintang kecil muncul di mata besar kedua anak itu. Mendengar kata-kata Sen Li saat ini, mereka tidak hanya memiliki rasa sayang yang besar pada Su Han. Pada saat yang sama, di kedalaman ruang suci Sumiji, suara genit Xiao Yuhui, dan terengah-engah lambat, berangsur-angsur menghilang. Malam ini, bulan dan bintang langka. Di tempat lain, di kamar, Xiao Yuran duduk di sana dengan hampa. Dengan runtuhnya pavilion Tusen terakhir kali, dengan kelahiran 2 anak, dan dengan menjadi bibinya, karakter aslinya yang semula hidup secara bertahap menjadi diam. Dia tidak membenci saudari perempuannya, dan dia sangat menyayangi kedua anak dari saudari perempuannya. Namun, pria yang selama ini selalu merasa cepat atau lambat akan menjadi suaminya, saat ini, dia sudah menjadi suami saudarinya sendiri. Ketika Su Han tidak kembali, dia bisa menghadapinya dengan tenang, tapi sekarang Su Han kembali, dia tidak pernah tahu identitas seperti apa yang harus dia panggil Su Han. Di bawah sinar bulan, cahaya yang semula terang tampak redup pada saat ini. Dan di bawah cahaya, sosok cantik dan mengharukan, sosok yang dikagumi banyak pria, tampak sedikit layu saat ini. Xiao Yuran melihat cahaya itu dan secara bertahap kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, air jatuh dari matanya. Entah kapan, tiba-tiba sesosok berdiri di depan pintu, tapi Xiao Yuran tidak tahu sama sekali. Apakah kamu membenciku? Akhirnya, sosok itu berbicara, menyebabkan Xiao Yuran bangun dari lamunannya. Xiao Yuran tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Su Han. Dia mengangkat matanya sedikit,
menggigit bibir bawahnya, dan berkata, "Aku tidak membencimu, karena dari awal sampai akhir, kamu bukan milikku." Mendengar ini dan melihat penampilan Xiao Yuran yang lesu, Su Han tiba-tiba merasakan sakit karena suatu alasan. Ini bukan alasannya sendiri, karena seperti yang dikatakan Xiao Yuran, dari awal sampai akhir, dia tidak pernah mengatakan atau mengakui bahwa dia pasti akan menikah dengan Xiao Yuran. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiao Yuran selalu penuh gairah. Tapi Su Han memang tidak memiliki rasa terhadap Xiao Yuran. Sebelum malapetaka Pavilion Tusen, Su Han selalu memperlakukan Xiao Yuran sebagai saudari perempuannya. Tetapi setelah malapetaka itu, Su Han memiliki sedikit perasaan terhadap Xiao Yuran di dalam hatinya. Su Han tidak bisa menghapus perasaan itu, dia juga tidak ingin menghapusnya. Meskipun dia memiliki 10.000 rasa bersalah untuk Liu Qingyao, dia, sebagai seorang pria yang jujur, tahu apa yang harus dia lakukan dan tanggung jawab apa yang harus dia tanggung. "Aku menunggumu." Akhirnya Su Han mengucapkan kalimat ini. Dengan kata sederhana ini, sosoknya berangsur-angsur menjadi ilusi dan menghilang. Dan Xiao Yuran menyaksikan bayangan Su Han yang menghilang. Sepasang mata indah tiba-tiba menunjukkan warna. Dia dengan hati-hati mengingat kata-kata ini, kekusutan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Pagi-pagi sekali, keesokan harinya, matahari terbit, dan hampir semua penghuni Sekte Phoenix berkumpul di aula konferensi. Termasuk Xiao Yuhui, sudah ada 2 anak kecil. Su Han duduk di kursi utama, Xiao Yuhui duduk di sampingnya, dan kedua anak itu duduk di samping Xiao Yuhui. Ini telah menjelaskan sepenuhnya identitas Xiao Yuhui saat ini, yaitu, selain pemimpin resimen Zhenlong Shenwei, dia adalah istri dari penguasa Sekte Phoenix. Su Han melakukan ini agar Xiao Yuhui tahu bahwa dia telah mengakuinya dengan pasti. Setelah pasang surut kemarin, bahkan setelah semalaman, wajah cantik Xiao Yuhui masih sedikit merah saat ini, karena permainan Su Han kemarin seperti kuda liar yang sangat ganas. Di sisi lain Su Han, ada kursi. Tidak ada yang duduk di kursi, sepertinya sengaja ditempatkan di sana agar terlihat bagus. Baru setelah semua personel tingkat tinggi duduk, Su Han mengangkat pandangannya dan melihat sosok cantik di antara kerumunan. "Anda duduk di sini," ucap Su Han. Xiao Yuran tercengang sesaat, hanya untuk merasakan bahwa semua mata di sekitarnya terkonsentrasi padanya saat ini. Dia memandang Su Han, lalu Xiao Yuhui, dan akhirnya berdiri tersipu dan duduk di sebelah Su Han. "Master Sekte, semua penghuni Sekte Phoenix telah berkumpul." Pada saat ini, Lian Yuze berdiri dan berbicara. Dia adalah tetua pertama dari Sekte Phoenix, dan tentu saja, dia bertanggung jawab untuk melaporkan semuanya. Su Han mengangguk dan tidak berbicara tentang masalah sekte secara langsung, tetapi berkata kepada Su Yunming, "Ayah, aku tidak pergi ke cabang sekte untuk menemuimu ketika aku kembali kemarin, jadi jangan salahkan aku. Apa yang kamu bicarakan? Ini ada di aula, dan banyak orang, jadi, sebaiknya masalah pribadi, kita akan bahas nanti," ucap Su Yunming. "Ya." Su Han mengangguk. Kedua anak itu memperhatikan Su Han dengan serius. Dan ketika Su Han berbicara dengan Su Yunming, Xiao Yuhui juga berbisik, "Apakah kalian melihatnya? Hubungan antara ayah kalian dan kakek kalian itu seperti hubungan antara kalian berdua dengan ayah kalian. Lihat, seberapa besar ayah kalian menghormati kakek kalian. Kalian harus belajar dengan baik, tahukah kalian?" "Baik ibu," jawab keduanya mengangguk, dan tidak tahu apakah mereka mengerti. Meskipun mereka tidak mengerti apa artinya, mereka juga dapat melihat bahwa status ayah pasti yang tertinggi di antara orang-orang ini. "Saya kembali kemarin, dan saya mengumpulkan kalian semua hari ini, karena saya akan membahas 4 hal. Hal pertama adalah, saya sekarang telah memiliki 2 anak, tetapi belum menamainya. Jadi di depan semua orang hari ini, saya berencana untuk memberi nama kedua anak saya," ucap Su Han tersenyum bahagia. Semua orang juga ikut tersenyum melihatnya. Pria kecil,
datang kepada ayah, ucap Su-han memandang anak laki-laki itu. Melihat begitu banyak orang yang menatapnya, bocah itu agak gugup untuk beberapa saat, tetapi dia tidak takut dan segera mendekat ke Su-han. Ayah menamaimu, Su-king, ucap Su-han sambil menatap anak laki-laki itu. Aku, Su-king, aku sekarang punya nama, ibu. Sekarang namaku Su-king, ucapnya dengan sangat gembira. Dengan penampilannya, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Xiao Yuhui menatapnya dan berkata, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada ayahmu? Terima kasih, ayah, ucap anak laki-laki itu. Su-han tertawa bahagia, membiarkan Su-king berdiri, dan setelah itu dia memanggil gadis kecil itu. Ayah menamai kamu, Su-yao, ucap Su-han. Yaoer, terima kasih ayah. Gadis itu telah belajar dengan baik, dan dia mengepalkan tinjunya ke arah Su-han dengan sopan, dan segera berdiri di samping Xiao Yuhui. Baiklah, sekarang hal kedua. Su-han terbatuk ringan, menatap Xiao Yuhui, lalu Xiao Yuran, dan berkata, mulai sekarang, Xiao Yuhui dan Xiao Yuran akan menjadi istri saya. Selamat kepada Master, dan kedua istri Master Sekte Phoenix. Segera, semua orang kecuali Su Yunming dan Xiao Hengshan berdiri dan membungkuk ke arah Xiao Yuhui dan Xiao Yuran. Wajah Xiao Yuhui memerah, dan dia melambaikan tangannya, dan dengan cepat berkata, duduklah, semuanya. Air mata Xiao Yuran menetes ke rona merahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su-han benar-benar akan menyebutkan namanya sebagai istrinya. Setelah mengatakan ini, Su-han bangkit lagi, berjalan ke arah Xiao Hengshan, melipat tinjunya dengan kedua tangan, dan membungkuk dalam-dalam. Mulai sekarang, Anda akan menjadi ayah mertua saya. Saya berjanji, saya akan membahagiakan putri-putri Anda, ucap Su-han. Cepatlah bangun. Xiao Hengshan tertawa lebar, meskipun kedua putrinya menikah dengan satu orang, dia sangat puas dengan orang ini. Xiao Hengshan tahu di dalam hatinya bahwa apakah itu Xiao Yuhui atau Xiao Yuran, mereka memiliki perasaan yang kuat pada Su-han. Su Yunming, kamu melahirkan anak yang baik. Mengingat 6 tahun yang lalu, keluarga Xiao saya berada di Kabupaten Yuanshan, dan itu adalah keluarga pertama. Dengan bakat Yuhui, dapat digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa di Kabupaten Yuanshan. Waktu berlalu, 6 tahun. Dalam sekejap, siapa yang mengira bahwa keluarga Su yang pernah saya anggap remeh, sekarang telah menjadi besan saya. Malu, saya sangat malu, ucap Xiao Hengshan. Masa lalu telah berlalu, dan kedua keluarga kita tidak memiliki permusuhan, kan? Ucap Su Yunming tersenyum. Xiao Hengshan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tapi rasa malu di wajahnya bahkan lebih buruk. Memikirkan kembali, ketika Su-han dan ayahnya baru saja menginjakkan kaki mereka ke dalam rumah keluarga Xiao, dia bahkan tidak menyiapkan kursi untuk Su Yunming. Mungkin Su-han dan Su Yunming sudah melupakan masalah ini, tapi Xiao Hengshan selalu menyimpan masalah ini di dalam hatinya, dan tidak akan menghapusnya selama sisa hidupnya. Dia menganggapnya sebagai hal terburuk yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Hal ketiga. Melihat Xiao Hengshan dan Su Yunming berhenti berbicara, Su-han berkata lagi, aku pernah mengirim ratusan juta batu spiritual, dan juga tidak kurang dari 5 juta spar ajaib sebelumnya. Dan itu semua untuk budidaya kultivasi kalian semua. Sekarang, saya ingin menerima laporan perkembangan kalian semua. Mendengar ini, Liu Yun dan yang lainnya terkejut, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Jelas, mereka sudah menyiapkan laporan, dan mereka hanya menunggu Su-han mengajukan pertanyaan ini. Pada saat ini, Liu Yun berdiri dan mengepalkan tinjunya, lapor kepada Master, ada 3.000 anggota penjaga Dewa Malam Ungu, dan 1.500 orang telah mencapai level sihir, dan kepala penjaga Dewa Malam Ungu, saya sendiri telah mencapai basis kultivasi penyihir tingkat 7, dan 2 wakil komandan adalah penyihir tingkat 6. 1.500 orang yang tersisa semua berada di antara penyihir tingkat pertama hingga penyihir tingkat kedua. Kamu sudah mencapai penyihir tingkat 7,
sangat bagus, sangat bagus. Ucap Su-han tersenyum. Terima kasih Master atas pujiannya. Liu Yun berbicara dengan cepat, tetapi wajahnya penuh kegembiraan. Dia juga sangat puas dengan kecepatan kultivasinya, tetapi secara alami adalah yang terbaik untuk mendapatkan pengakuan pribadi Su-han. Tapi ingatlah untuk tidak menjadi sombong atas pencapaianmu, karena di atas langit masih ada langit, dan tetaplah rendah hati dan teruslah berlatih, ucap Su-han. Baik Master, terima kasih atas nasihatnya. Ucap Liu Yun menarik napas dalam-dalam lalu mundur. Setelah Liu Yun duduk, Hong Chen berdiri lagi dan berkata, Master, apa ranah Mingyue Senwei? Saya tidak akan banyak bicara tentang itu. Ini mirip dengan Zie Senwei. Yang ingin dilaporkan oleh saya adalah anggota penjaga Dewa Mingyue sekarang juga 3.000 orang, dan yang terendah dari mereka dapat memanggil setidaknya 3 makhluk panggilan yang sebanding dengan alam inti naga. Lalu, bagaimana dengan basis budidayamu sendiri? Tanya Su-han tersenyum. Basis budidaya saya adalah sama dengan Liu Yun, tetapi saya dapat memanggil binatang dari alam Dewa Naga, jawab Hong Chen. Su-han mengangguk. Di atas alam Dewa Naga, ada Kaisar Naga, tetapi di bawah Kaisar Naga, masih ada Kaisar Semu. Jika Anda berhasil menembus ke tingkat Magister Agung, bahkan jika Anda tidak dapat memanggil tingkat pertama, di tingkat kedua, Anda juga bisa memanggil monster yang dipanggil dari alam Kaisar Semu. Jika ada perang, Mingyue Senwei akan menjadi kekuatan utama dari Sekte Phoenix, ucap Su-han. Siap Master, ucap Hong Chen menarik napas dan pergi perlahan. Melihat Hong Chen mundur, mata Su-han menyapu dan jatuh pada Sangguan Mingxin. Penjaga bintang, laporkan perkembanganmu, ucap Su-han. Baik Master. Sangguan Mingxin segera bangkit. Jumlah penjaga bintang sekarang telah mencapai 2.000, kelompok pertama bergabung, dan sekarang semuanya telah berhasil membentuk pil dan mencapai keadaan pil emas, dan saya sendiri adalah puncak keadaan pil emas. Jika Master memberi saya lebih banyak waktu, saya bisa segera menerobos Yuan Ying. Ucap Sangguan Mingxin. Baik, Su-han mengangguk sedikit. Alam kultivator berbeda dari penyihir dan pejuang bela diri. Namun, benua Longwu adalah planet yang ditinggalkan. Terus terang, ini adalah planet tingkat terendah. Menurutku, seorang kultivator dapat bertarung di tingkat yang lebih tinggi. Di tahap awal alam inti emas, itu cukup untuk melawan tahap awal alam Dewa Naga. Jika kalian adalah puncak alam inti emas, itu cukup untuk melawan puncak alam Dewa Naga. Mingxin, berapa banyak yang ada di alam inti emas? Tanya Su-han. Sekitar 700 orang, jawab Sangguan Mingxin. Huf, mendengar nominal ini, seluruh aula tiba-tiba mendengar suara nafas dingin. Bahkan Sangguan Mingxin pun kaget, bahkan ia sendiri pun tidak tahu bahwa kekuatan tempur penjaga bintang akan begitu tinggi. Sejak Su-han pergi, mereka telah mengasingkan diri di ruang suci Sumi Jie dan tidak pernah keluar. Semua orang, seperti Sangguan Mingxin, hanya tahu tingkat kultivasi mereka, tetapi mereka tidak tahu berapa proporsi kekuatan tempur di tingkat ini dibandingkan dengan seniman bela diri. Dan kata-kata Su-han memecahkan rahasianya, mengejutkan mereka semua. Baru pada saat ini mereka menyadari bahwa ada 700 orang yang bisa melawan alam Dewa Naga hanya dengan penjaga bintang. Jumlah ini menakutkan. Hanya satu penjaga bintang yang dapat menyapu apa yang disebut Sekte Qiliu dan Sekte Liu Liu. Dalam hal jumlah orang kuat, itu benar-benar bagus. Semuanya cukup bagus. Su-han tersenyum dan memandang Xiao Yuran dan Xiao Yuhui. Kalian berdua adalah kepala penjaga dingin suci dan kepala penjaga Zenlong, dan bahkan istri Sekte Master, jangan mempermalukanku. Xiao Yuhui mengatupkan mulutnya dan berkata, ada 5.000 orang di Naga Zenwei, 53 di antaranya telah mencapai alam Dewa Naga, 728 telah mencapai alam Pil Naga, dan sisanya berada di bawah alam Roh Naga. Su-han mengerutkan kening, dan baru saja akan berbicara, Xiao Yuhui berkata lagi, bukan karena kecepatan kultivasi mereka terlalu lambat, tetapi batu roh tidak cukup. Itu benar.
Sangguan Mingxin juga berkata, Kepala Yuhui benar, bukan karena dia mengabaikan tanggung jawab. Setidaknya 2/3 dari 200 juta batu spiritual yang Anda kirim digunakan oleh pengawal bintang. Sepertinya batu roh itu masih belum cukup, Su Han tersenyum pahit. 200 juta batu spiritual tampaknya sangat besar, tetapi itu masih jauh dari cukup untuk memberi makan sekte. Terutama sekte ini, ada juga penjaga bintang, serta kelainan fisik khusus dari para penjaga suci dingin. Terakhir, ada penjaga suci dingin. Xiao Yuhui berkata, sejauh ini, penjaga suci dingin memiliki total 82 orang. Mereka semua memiliki fisik khusus, sejauh menyangkut tingkat kultivasi, yang terendah juga telah mencapai alam roh naga. Yang terkuat, kecuali saya, ada 2 wakil kepala, basis kultivasi mereka adalah tahap tengah alam dewa naga dan tahap tengah puncak dari alam dewa naga. Fisik khusus langka, dan sekarang ada lebih dari 80 orang, itu cukup bagus. Su Han berkata, dalam hal jumlah orang kuat, penjaga langit berbintang adalah yang paling kuat, dan dalam hal kekuatan tempur individu, pengawal dingin suci adalah yang terkuat. Basis kultivasi Anda saat ini seharusnya menjadi puncak dari alam dewa naga, kan? Ya, Xiao Yuran mengangguk. Fisik khusus di puncak alam dewa naga mungkin adalah orang yang tak terkalahkan di bawah alam kaisar naga. Ucap Su Han. Semua orang tahu tentang tingkat kultivasi mereka sendiri, tetapi mereka telah mengasingkan diri selama 3 tahun dan telah menembus begitu banyak, namun tidak ada cara untuk menguji seberapa kuat tingkat kultivasi mereka. Mereka sudah sangat ingin mencoba, tinggal menunggu Su Han memberi perintah berperang. Selama aku pergi, apakah para pemimpin merekrut murid lagi? Aku ingat sebelumnya, pengawal utama tidak memiliki jumlah yang begitu besar, kan? Su Han tiba-tiba bertanya. Shen Li segera bangkit dan berkata, lapor Master, saya yang bertanggung jawab, dan kami para pemimpin telah membuat pendapat sendiri. 1 tahun setelah Anda pergi, kami memang mengumpulkan murid dalam skala besar. Masalah ini memang tanpa sepengetahuan Master, dan saya siap untuk menerima hukuman dari Anda. Su Han melirik Shen Li, sebuah cahaya melintas di matanya. Seluruh aula sunyi saat ini, semua orang tahu bahwa Shen Li melakukan ini untuk kebaikan Sekte Phoenix, tapi masalah ini memang terlalu berlebihan tanpa persetujuan Su Han. Kau tahu sendiri Sekte Phoenix banyak yang tidak menyukai, tanpa aku, apa kau tidak takut menerima orang yang punya rencana lain? Ucap Su Han mengerutkan kening. Selama para murid terkumpul, para bawahan akan menyelidiki dengan ketat satu persatu, jawab Shen Li. Setelah itu, jika terjadi kesalahan, Anda akan bertanggung jawab. Su Han mengangkat matanya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, tanpa persetujuan dari Master Sekte ini, kau yang bertanggung jawab mengumpulkan murid-murid tanpa izin. Ini telah melanggar aturan sekte. Aku menghukummu. Jaga Qinger dan Yaoer selama sisa hidupmu. Shen Li terkejut, dan semua orang tercengang. Segera, Shen Li menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dalam-dalam dan berkata, saya menerima hukuman dari Master. Hati orang lain dilepaskan, mereka benar-benar takut Su Han akan menghukum Shen Li, tapi saat ini, di mana hukuman ini? Jelas itu pahala. Orang-orang dari Sekte Phoenix melihat bagaimana Shen Li memanjakan Su Qing dan Su Yao, dan Su Han jelas telah mengetahuinya melalui Xiao Yuhui sebelum dia membuat hukuman semacam ini. Dan kultivasi Shen Li adalah yang tertinggi di antara penghuni Sekte Phoenix, dan secara alami paling cocok untuk melindungi Su Qing dan Su Yao. Kamu seharusnya akan mencapai alam naga berdaulat sekarang, kan? Su Han bertanya, aku bisa merasakan sedikit kekuatan kerajaan dari tubuhmu. Kekuatan kerajaan ini sedang tidak stabil. Kamu harus bisa menerobos saat transformasi selesai. Kata-kata Master Sekte benar, saya memang bisa menerobos, dan memiliki kesempatan untuk menerobos, tapi, batu roh tidak cukup. Shen Li menggelengkan kepalanya. Tenang dan bersabarlah. Dengan sedikit keraguan, Su Han bertanya, apakah ada sekte yang datang untuk memprovokasi Sekte Phoenix baru-baru ini?
Mendengar ini, semua orang terkejut, menunjukkan kegembiraan. Sepertinya mereka sedang menunggu kata-kata Su Han. Setelah Su Han bertanya, hampir semua orang ingin bicara, tapi Lian Yuze masih di depannya. Lapor Master, memang ada sekte yang telah datang, yaitu Sekte Kiliu, Kuil Tao Qilin. Lian Yuze berkata, Kuil Tao Qilin telah menyerang Sekte Phoenix, dan saya mengerahkan total 5 alam Dewa Naga, 20 alam Pil Naga, dan 100 alam Roh Naga untuk berjaga di gerbang. Ada beberapa ratus pasukan dari Kuil Tao Qilin. Mereka berada di luar Sekte Phoenix dan mereka telah membombardir selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, mereka tidak bisa menerobos. Dalam keputusasaan, mereka menunggu di luar selama 3 bulan penuh. Akhirnya mereka tidak sabar dan memilih untuk pergi. Mereka membombardir dari luar, dan kalian membiarkan mereka? Tanya Su Han. Lian Yuze segera tutup mulut, dan hanya Shen Li yang berkata, Master pernah berkata bahwa saya tidak boleh membuka formasi sekte, dan kami tidak boleh berperang dengan sekte manapun, saya hanya menjalankan perintah Anda. Su Han memutar matanya, dan berkata kau berbicara seolah-olah patuh, tapi kau membuka formasi besar, dan mengumpulkan begitu banyak murid tanpa sepengetahuanku. Dan gerbang sekte telah dipukuli, mengapa Anda tidak membuka formasi dan melawan? Sekte Phoenix, ini masalah besar. Mereka bahkan mengirim 5 Dewa Naga untuk datang ke sini. Sepertinya mereka bertekad untuk menghancurkan Sekte Phoenixku. Su Han tersenyum datar. Kanibal memiliki mulut pendek dan tangan pendek, saya telah mengambil 2 kepala kuil Tao Qilin. Tentu saja, kita semua harus memberi mereka hadiah besar. Apakah benar? Tanya Su Han. Benar Master. Semua orang berbicara, hampir menjerit, mengejutkan Su Qing dan Su Yao. Xiao Yuhui menatap tak berdaya pada teriakan Sekte Phoenix ini, dan diam-diam mengatakan bahwa mereka hanyalah sekelompok bandit. Mendengar bahwa mereka akan berperang, mereka sangat bersemangat seperti orang kelaparan yang mendapatkan makanan enak. Sekte Phoenixku telah dipromosikan menjadi Sekte Aliran 8 selama 3 tahun. Kali ini tidak terlalu singkat. Ini saatnya untuk mendapatkan Sekte Orde ke-7 untuk meningkatkan level Sekte Phoenix. Su Han berkata dengan acuh tak acuh, Kuil Tao Qilin, bukankah kau mengirim 5 alam Dewa Naga? Kita harus mengembalikan hadiah besar, Sangguan Mingxin. Iya, Sangguan Mingxin buru-buru berdiri, dengan ekspresi gembira, mengetahui bahwa Su Han berencana mengirim penjaga bintang. Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan tempur pengawal bintang, jadi dia tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Namun, sebelum Su Han dapat berbicara, Liu Yun tiba-tiba berdiri. Master, saya meminta perintah, dan memimpin penjaga Dewa Malam Ungu untuk melawan Kuil Tao Qilin. Begitu suaranya turun, Hong Chen, yang selangkah lebih lambat, juga berkata dengan serius, Master, saya meminta perintah, dan memimpin pengawal Ming Yue untuk melawan Kuil Tao Qilin. Melihat mereka, Xiao Yuran dan Xiao Yuhui saling pandang, keduanya sedikit terkejut. Sialan ini akan berkelahi, bukan untuk makan enak, mengapa masing-masing dari mereka seperti lebih cemas daripada monyet kelaparan? Duduklah semuanya, ucap Su Han melotot. Liu Yun dan Hong Chen tidak berani mengeluarkan satu kata, mereka segera duduk kembali. Ketika saatnya kalian untuk bermain, secara alami, kalian semua akan bermain, jadi mengapa khawatir tidak mendapatkan jatah? Su Han melirik mereka, dan berkata, Sangguan Mingxin, kirim 20 penjaga bintang realem inti emas ke Kuil Tao Qilin. Anda tahu apa yang harus dilakukan? Sangguan Mingxin ragu-ragu dan bertanya, Master, apakah saya tidak pergi bersama mereka? 20 pengawal bintang realem inti emas sudah cukup. Lagi pula, itu hanya sekte tingkat 7, jawab Su Han. Baik Master, Sangguan Mingxin menjerit, kegembiraan di wajahnya menghilang. Tampak jelas bahwa Su Han tidak akan membiarkannya memimpin perang, dia sangat tidak senang. Melihat ini, Su Han tersenyum tak berdaya dan melambaikan tangannya, lupakan, pergilah dan pimpin pasukanmu, tapi ingat,
jika terjadi krisis, kamu harus segera mundur dan jangan terlalu memaksakan diri. Terima kasih Master. Sangguan Mingxin sangat senang. Master Sekte, lalu kita. Liu Yun dan Hong Chen berdiri lagi. Aku meminta kalian untuk duduk, apa kalian tidak mengerti? Ucap Su Han mengerutkan kening. Mendengar ini, keduanya duduk kembali. Ketika mereka melihat Sangguan Mingxin, mereka melihat dagu tajam yang terakhir sedikit terangkat, yang sepertinya pamer kepada mereka berdua. Penampilan Sangguan Mingxin membuat mereka berdua semakin cemburu. Selanjutnya, saya akan mengumumkan hal keempat. Wajah Su Han menjadi serius, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara yang dalam, terakhir kali, Paviliun Tusen hampir hancur. Ye Longchen, tuan muda dari keluarga klan Ye, pernah maju dan menukar kesempatan 7 wilayah gunung ilahi untuk kelahiran kembali Paviliun Tusen kita. Ini adalah kebaikan, kalian harus selalu mengingatnya. Baik Master, semua orang mengangguk dengan cepat, mereka tentu tahu ini. Masalah ini adalah hal sekunder. Apa yang sekte ini ingin bicarakan adalah masalah sekte super yang pergi ke 7 wilayah gunung ilahi. Su Han mengerutkan bibirnya dan berkata, sekte-sekte super itu, apa yang terjadi di 7 wilayah gunung ilahi, dan apa yang mereka dapatkan, tidak ada yang tahu. Tapi setelah mereka pergi, ada salju tebal di langit. Itu berlangsung selama 2 tahun penuh, terlepas dari siang dan malam, terlepas dari 4 musim, dan terlepas dari wilayahnya. Salju tebal semacam ini menyebar ke seluruh benua Longwu. Salju ini tidak mencair sepanjang tahun, dan karena terlalu besar, cukup untuk menenggelamkan setinggi setengah orang. Saya meminta Anda untuk membersihkan kepingan salju ini ribuan mil jauhnya, dan Anda berhasil. Semua orang diam, menunggu pengikut Su Han. Kepingan salju ini adalah malapetaka, ucap Su Han. Malapetaka. Setelah mendengar ini, semua orang segera mengangkat kepala, tidak mengerti apa yang dikatakan Su Han. Sebelum kembali, saya pernah ke Gunung Shenyao. Ketika saya meninggalkan Gunung Shenyao, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa salju tebal ini mencair menjadi darah, seperti sungai, penuh dengan darah yang mengerikan, dan dalam nafas berdarah ini. Di bawah, air darah yang tak berujung membentuk serangkaian sosok mengerikan yang berdarah. Su Han berkata, sosok mengerikan itu tidak terbatas, dan jumlah kepingan salju di benua Longwu yang diukir dengan ini, jika semuanya terkondensasi, saya khawatir itu akan lebih banyak daripada para biksu di benua Longwu. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Shen Li mengerutkan kening, dan bertanya, Master, apa tingkat kultivasi dari sosok mengerikan itu? Yang saya lihat, dalam hal nafas, harus setara dengan alam darah naga. Su Han merenung, tapi jangan berpikir bahwa mereka hanya memiliki nafas dari alam darah naga. Sosok-sosok ini dapat bergabung satu sama lain. Setelah peleburan, kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat. Mendengar ini, semua orang menarik napas. Gunung Shenyao terlalu jauh dari sini, dan pencairan kepingan salju belum menyebar ke sini. Mengambil kesempatan ini, Sekte Phoenixku juga akan berhati-hati. Su Han memandang Su Yunming, ayah, kamu adalah master dari Sekte Phoenix. Ini adalah 9 awan peri arai yang aku perbaiki. Setelah aku kembali, aku segera menembak jatuh arai ini. Arai ini terhubung ke 9 awan peri arai utama, dan jika keduanya berhasil terhubung, tidak ada yang bisa menghancurkannya di bawah alam Kaisar Naga. Ini baik. Su Yunming menyimpan spar yang melayang di depannya. Faktanya, Su Han awalnya berencana untuk membiarkan orang-orang dari Sekte Phoenix kembali, tetapi jika sosok ganas itu mengepung Sekte Phoenix di masa depan, setelah pertahanan gagal, itu akan hancur total. Setidaknya, ada kasus Phoenix yang bisa dikatakan sebagai jalan keluar. Terlebih lagi, bahkan jika ada krisis nyata di Sekte Phoenix, setidaknya itu bisa datang dengan cepat melalui formasi teleportasi, dan tidak akan terlambat untuk memasuki ruang suci Sumiji. Lian Yuze, kamu segera pergi ke Sekte Awan Dingin dan berikan pembagian arai abadi 9 awan dan slip giok ini kepada Master Ling Qinghai.
Jika Sekte Awan Dingin dalam krisis, Master Ling dapat berbicara kepada saya melalui slip giok ini. Su Han berkata pada Lian Yuze lagi. Baik Master. Lian Yuze mengangguk dan mengambil slip giok dan spar dan meninggalkan aula. Bencana ini akan menjadi malapetaka yang meliputi seluruh benua Longwu dan bahkan seluruh langit berbintang. Jangan bawa masalah ini ke dalam hati kalian. Kalian harus memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi sampai malapetaka datang. Saat itu tiba, kalian juga bisa memiliki kekuatan untuk mencegah. Su Han menunduk dan berkata satu persatu. Baik Master. Ekspresi semua orang menjadi tegang, dan Liu Yun dan Hong Chen, yang selalu ingin bertarung, melihat ekspresi serius Su Han dan berhenti meminta perintah. Sangguan Mingxin, ratakan kuil Tao Qilin dengan kecepatan guntur, secepat dan secepat mungkin, lalu segera kembali ke sekte, ucap Su Han memperingatkan Sangguan Mingxin lagi. Sangguan Mingxin mengangguk, dan langsung bergerak meninggalkan aula. Yuhui, kau bawa Qinger dan Yaoer kembali ke ruang suci Sumiji. Kelangkaan dari prasasti suci bawaan berada di luar imajinasimu. Dengan kualifikasi Qinger dan Yaoer, setidaknya mereka harus menguasai 3 teknik rahasia, jika tidak, mereka akan dihukum selama 100 tahun tidak boleh keluar dari ruang suci Sumijie. Ucap Su Han memandang Xiao Yuhui. Kalian berdua, apa kalian mendengar itu? Xiao Yuhui berkata pada Su Qing dan Su Yao. Berapa tahun 100 tahun itu? Su Qing bertanya, memutar matanya yang besar. Mendengar itu, Xiao Yuhui terdiam membisu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Di tempat lain, rumah Wangan, teras Tianfeng, kuil Tao Qilin. Kuil Tao Qilin mencakup area yang sangat luas, dan jumlah muridnya sebanyak 400.000, yang layak disebut sekte tingkat 7 Qiliu. Seluruh kuil Tao Qilin, dilihat dari langit, adalah bagian dari paviliun, tetapi paviliun ini tidak terlalu indah, tetapi berwarna abu-abu dan putih, seperti kuil Tao tempat tinggal Tao. Namun, semua orang tahu bahwa kuil Tao Qilin disebut kuil Tao, tetapi kenyataannya, itu bukan pendeta Tao, tetapi seperti sekte lain, mereka semua adalah murid. Pada saat ini, di aula kuil Tao Qilin, pemilik kuil Tao Qilin Master Fa Yue sedang duduk di sana, dikelilingi oleh beberapa sosok yang duduk bersila. Mereka masih memancarkan aura, dan mereka menelan dan bernafas dengan Master Fa Yue. Pada saat ini, Master Fa Yue tiba-tiba membuka matanya. Ketujuh orang di sekitarnya juga berhenti berkultivasi dan membuka mata. Pada saat ini, seorang murid berlari dari luar dan berkata, lapor kepada guru, mata-mata dari kuil Tao, beberapa hari yang lalu, 2 sosok muncul di langit di atas sekte Phoenix dan langsung terintegrasi ke dalam formasi. Menghilang. Siapa 2 sosok itu? Tanya Master Fa Yue ringan. Keduanya muncul dengan sangat cepat. Mata-mata itu hanya bisa melihat bahwa mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Adapun wajah mereka, mereka tidak dapat melihat dengan jelas, jawab murid itu. Tampaknya formasi sekte Phoenix tidak bisa dibuka seumur hidup. Pria paruh baya di tengah alam dewa naga mendengus dingin. Master Fa Yue berkedip dan berkata, Husing, kalian bertujuh, dengan 100.000 murid, segera pergi ke sekte Phoenix. Hantu dan Hui Yue, tidak bisa mati sia-sia, murid orang tua ini, jika mereka berani membunuh, mereka harus dikuburkan, ucap Master tersebut tenang, tetapi penuh dengan niat membunuh. Baik Master, pria paruh baya itu segera bangun, dan 6 orang lainnya juga berdiri. Tetapi pada saat ini, suara yang tajam tiba-tiba datang. Kuil Tao Qilin, hari ini kami dari sekte Phoenix datang untuk mengunjungi kalian. Suaranya renyah, tetapi pada saat itu sepertinya sejuta guntur meledak pada saat yang sama. Ketika itu menyebar, itu menyebabkan seluruh kuil Tao Qilin langsung berguling. Kehampaan yang semula putih dan cerah segera menjadi suram karena gumpalan awan. Tampaknya banyak orang yang mengaum, dan itu lebih seperti monster yang tak terhitung jumlahnya berlarian. Di aula, Master Fa Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya,
dan pria Parubaya dan yang lainnya semua melihat ke arah kehampaan saat ini. Mereka berdua berada di alam Dewa Naga. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat keluar aula dan melihat sesosok tubuh keluar dari awan dan kabut. Sosok ini cantik, dan penampilannya tidak sepenuhnya indah, tetapi karena kinerja temperamen saat ini, itu memberi orang temperamen yang sangat jelas dan indah. Itu adalah Sangguan Mingxin. Di kaki Sangguan Mingxin, ia menginjak pedang terbang. Pedang terbang itu penuh warna emas, secara keseluruhan ketajamannya merupakan senjata yang telah melampaui level emas. Ketika Sangguan Mingxin melihat ke bawah, tatapannya bertabrakan dengan tatapan Master Faiyue dan yang lainnya. Saat dia melangkah maju, awan yang jatuh tiba-tiba terpisah sedikit, berubah menjadi awan padat di telapak kaki Sangguan Mingxin. Pada saat yang sama, pedang panjang emas itu terbang dan diraih oleh Sangguan Mingxin. Sangguan Mingxin memegang pedang panjang tersebut dan menunjuk langsung ke Master Kuil Tao Qilin. Sekte Phoenix, Kepala Resimen Pengawal Bintang, Sangguan Mingxin, atas nama Master Sekte Phoenix, Su Han, datang ke Kuil Tao Qilin untuk menghapus Kuil Tao Qilin. Suaranya mengejutkan, menyebabkan awan dan kabut naik. Adegan ini sangat mengejutkan dan memiliki dampak visual yang kuat. Pada saat ini, semua murid Kuil Tao Qilin, apakah mereka sedang berlatih atau dalam retret, terbangun, mengangkat mata, dan melihat ke arah kehampaan. Pada saat yang sama, dengusan dingin keluar. Sesosok terbang langsung keluar dari Kuil Tao Qilin dan berdiri di depan Sangguan Mingxin saat naik ke kehampaan. Sosok ini adalah orang tua, tapi bukan Master Faiyue, tapi sesepuh Kuil Tao Qilin. Orang tua penatua Tao Qilin, Zhang Yu. Orang tua itu menatap Sangguan Mingxin dengan dingin, dan berkata dengan dingin, tempat ini adalah Kuil Tao Qilin, tempat sekte tingkat 7, bagaimana saya bisa membiarkan Anda menggonggong liar seperti ini? Zhang Yu. Sangguan Mingxin menyipitkan matanya dan mencibir, tentu saja, tidak masuk akal bagi orang sepertimu. Tapi menurutku, kau seperti anjing tua yang bau lancang. Orang tua itu berteriak dingin, dan basis budidaya langsung keluar. Di tubuh Sangguan Mingxin, dia bisa merasakan basis kultivasi seniman bela diri, tetapi basis budidaya seniman bela diri itu tidak lebih dari alam darah naga, yang jauh dari miliknya. Alasan mengapa dia bisa terbang pasti karena apa yang disebut pedang terbang. Zhang Yu menganggap dirinya sebagai alam dewa naga. Bahkan jika Sangguan Mingxin memiliki banyak metode, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Wosh! Sosoknya berkedip-kedip, dan pemaksaan dari alam dewa naga awal pecah pada saat ini. Pemaksaan itu seperti semburan, bergegas langsung pergi ke Sangguan Mingxin dan menekannya. Hanya kau. Mata Sangguan Mingxin tampak dingin, dan segera matanya berkedip, dan paksaan periode inti emas tiba-tiba melonjak. Dum! Dengan munculnya paksaan ini, ruang itu segera pecah, dan naga panjang yang dibentuk oleh awan di belakangnya tampaknya memiliki spiritualitas pada saat ini. Saat paksaan itu menyatu, dia tiba-tiba meraung ke langit dan membuka mulutnya. Langsung pergi ke Zhang Yu. Kecepatannya mencapai ekstrim, wajah Zhang Yu sedikit berubah, dan sosoknya berkedip. Dia membalikkan telapak tangannya, dan pisau hitam panjang muncul. Begitu pisau panjang itu menebas, cahaya pedang itu langsung berubah, membelah celah pada naga awan panjang itu. Tetapi pada saat ini, ketika Zhang Yu sombong di dalam hatinya, dan ketika dia akan berbicara lagi, seluruh tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan matanya menjadi lebih bulat. Melihat di balik celah yang telah dibelah, ada cahaya keemasan, seperti matahari yang menyilaukan, jatuh langsung ke atas kepalanya. Itu mendekat, dan Zhang Yu baru saja melihat dengan jelas bahwa cahaya keemasan ini adalah pedang panjang Sangguan Mingxin. Anda ingin menyakiti orang tua ini bahkan dengan senjata emas Anda. Zhang Yu berteriak. Di bawah telapak tangannya, dia menusuk 3 kali, dan setiap bilah memiliki 100 kaki. Bum bum bum, duar duar duar. Di saat yang sama, pedang panjang akhirnya tiba. Dengan tebasan, cahaya pedang pertama hancur secara langsung,
dan cahaya pedang kedua saling berhadapan dan runtuh. Sampai yang terakhir, pedang panjang itu berhadapan dengan pisau panjang, tapi masih roboh di langit. Apa? Ekspresi Zhang Yu berubah dan dia tidak bisa mempercayainya. Masing-masing dari ketiga pisau panjang ini adalah kekuatan terkuatnya. Meski dia tidak menggunakan skill naganya, bahkan di tahap awal alam Dewa Naga dengan level yang sama, dia tidak bisa mematahkannya dengan mudah. Tidak ada waktu untuk menyetrumnya saat ini. Setelah pedang panjang menyapu 3 bilah cahaya pisau panjang, pedang panjang itu langsung melaju ke kepala Zhang Yu. Wajah Zhang Yu jelek, dan air menetes dengan suram. Saat ini, ia hanya bisa bertahan, tapi tidak bisa menyerang. Sebuah cahaya meledak dari tubuhnya, berubah menjadi perisai, menghalangi tubuhnya. Dengan datangnya pedang panjang, perisai itu langsung hancur. Duar. Tampaknya semua serangan dan pertahanan adalah semut bagi pedang panjang itu. Sepertinya pedang panjang ini bukan lagi level emas saat ini, tapi level roh suci, bumi dan level kegelapan, dan bahkan level langit yang sangat dalam. Master, selamatkan aku! Teriak Zhang Yu panik. Pada saat perisainya rusak, kulit Zhang Yu berubah sangat cepat, dan jantungnya berdegup kencang. Pada saat ini, perasaan krisis yang kuat mengelilinginya dari semua sisi. Jika dia tidak meminta bantuan, dia akan mati. Pada saat suara Zhang Yu baru saja jatuh, dengusan dingin keluar dari kehampaan. Segera setelah itu, kekosongan itu terkoyak, dan sebuah telapak tangan terentang darinya, langsung ke pedang panjang dan meraihnya. Wosh! Ketika keduanya bersentuhan, Sang Guan Mingxin menggerakkan telapak tangannya, dan menghubungkan titik-titik di kehampaan. Pada saat ini, dua bayangan pedang muncul di pedang panjang. Bayangan pedang pertama, langsung menuju ke tangan besar, dan bayangan pedang kedua, targetnya masih Zhang Yu. Duar! Duar! Dua suara keras dan mengguncang bumi menyebar pada saat bersamaan. Tetapi melihat bayangan pedang pertama ketika itu mengenai sosok telapak tangannya, dia berhenti sebentar, dan segera cahaya keemasan dilepaskan. Dan telapak tangannya bergetar hebat pada saat ini, dan retakan yang terlihat jelas muncul di atasnya. Dengan munculnya retakan ini, telapak tangan runtuh di kekosongan dengan keras. Tidak. Pada saat yang sama, raungan putus asa Zhang Yu keluar. Bayangan pedang kedua, sebagai tanggapan atas kegagalannya, menebas dari atas kepala, langsung meledakkan sosok Zhang Yu hingga punah. Sesosok jiwa bergegas keluar, penuh ketakutan, tetapi Sang Guan Mingxin melintas saat ini, mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya. Jika itu tidak diperintahkan oleh Master Sekte untuk menangkap jiwa Anda hari ini, nasib jiwa Anda pasti sudah kuhancurkan. Sang Guan Mingxin memasukkan jiwa Zhang Yu ke dalam ruang penyimpanan, terlepas dari kata-kata yang terakhir memohon belas kasihan, memalingkan matanya, dan menunduk lagi. Orang ini terlalu lemah. Kuil Tao Qilin adalah sekte tujuh liu, kau selalu menganggap dirimu sangat tinggi, sombong dan sangat sombong. Aku ingin seseorang yang lebih kuat. Kata-katanya meledak, dan saat itu jatuh, guntur dan kilat bahkan melintas di awan yang bergulir. Murid Tao Qilin yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini tercengang pada saat ini. Pada saat ini, sosok Sang Guan Mingxin sangat membekas di hati mereka, seperti awan yang tidak dapat dihapus seumur hidup. Satu orang menginjak kuil Tao Qilin, seperti berdiri di atas kuil Tao Qilin, menantang seluruh kuil Tao Qilin. Dengan momentum dan keberanian seperti itu, hanya bisa disebut pembangkit tenaga listrik sejati. Di aula, pria paruh baya, Hu Xing, berwajah jelek, dan dia mengepalkan tinjunya ke arah Master Faiyue dan berkata, "Guru, murid meminta izin untuk melawan dan membunuhnya." "Lakukanlah." Master Faiyue mengangguk sedikit, lalu memandang ke 6 orang lainnya, dan berkata, "Kalian juga maju dan bunuh wanita arogan itu." "Baik Master." 6 lainnya mengangguk pada saat yang sama, dan bersama dengan Hu Xing, mereka bergegas keluar dari aula dan langsung menuju kehampaan. Sebelum sosok itu tiba, ada kocokan yang terentang dan berubah menjadi ribuan kaki,
berguling langsung ke arah Sangguan Mingxin. Mata Sangguan Mingxin bersinar, dan pedang itu tersapu tanpa menggerakkan jari-jarinya. Siuh, duar. Dengan satu tebasan, kocokan langsung hancur. Masih terlalu lemah. Sangguan Mingxin menggelengkan kepalanya pada saat ini. Dia juga memperkirakan dengan kasar kekuatannya sendiri. So, Ho, 7 sosok dikosongkan saat ini, berdiri di seberang Sangguan Mingxin. Itu saudara Hu Xing dan yang lainnya. Dengan saudara besar Hu Xing dan yang lainnya mengambil tindakan, ditambah God Refining Array yang legendaris, gadis ini pasti akan mati. Gadis ini sangat berani dan berani memprovokasi kuil Qilin Tao Qilin. Saya benar-benar merasa bosan. Murid-murid Tao Qilin di bawah mendongak dan melihat penampilan Hu Xing dan yang lainnya, semuanya membangkitkan harapan. Meskipun Sangguan Mingxin membunuh Zhang Yu, mereka tidak berpikir bahwa Sangguan Mingxin memenuhi syarat untuk menantang seluruh kuil Tao Qilin. Bagaimanapun, Zhang Yu hanyalah seorang penatua dari kuil Tao Qilin. Sangguan Mingxin memandangi 7 orang di depannya dan tersenyum tipis. Ketika dia berbicara, tangannya bergerak dengan gelombang yang ganas, dan naga panjang di belakangnya segera meraung dan langsung menuju ke 7 sosok tersebut. Kali ini, cahaya keemasan muncul di permukaan Changlong, dan itu bukan lagi perwujudan dari sedikit fluktuasi kekuatan saat Zhang Yu ditelan. Ia menyerang, dan ekor raksasa itu tersapu, menyebabkan kekosongan tersapu dari celah besar pada saat ini, dan jejak gelap menyebar dengan cepat. Buka arai pemurnian jiwa. Hu Xing tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, dan 6 orang di sampingnya duduk bersila saat ini, menelan cahaya putih, menghubungkan semua napas ke-7 orang itu. Dari nafas itu, bahkan ada gelombang dari alam Dewa Naga. Grid arai pemurnian jiwa. Berdasarkan formasi Anda, itu juga bisa disebut grid array. Ini adalah penghinaan terhadap kata grid array. Sangguan Mingxin mendengus dingin, dia telah melihat formasi besar yang tak terhitung jumlahnya di tangan Su Han, terutama sekarang, ada juga 9 awan peri array yang menyebar di atas Sekte Phoenix. Dibandingkan dengan 9 awan peri array, yang disebut arai pemurnian jiwa hebat ini tidak apa-apa. Wung, ketika dia berbicara, ruang di samping Hu Xing dan ke-7 tiba-tiba berfluktuasi. Di tengah fluktuasi, ada 10 sosok yang muncul. 10 sosok ini membentuk lingkaran, mengelilingi 7 orang berlapis-lapis. Pakaian yang mereka kenakan semuanya dibuat khusus oleh Sekte Phoenix untuk pengawal bintang. Dan juga, melihat kemunculan 10 orang ini, ekspresi Hu Xing dan 7 lainnya sedikit berubah. Tetapi mereka telah membuka formasi pemurnian jiwa pada saat ini dan tidak dapat diganggu. Selain itu, ketika mereka menggunakan formasi besar, itu adalah waktu terkuat mereka. Kondensasi. Jari-jari Hu Xing terulur sedikit ke depan. Seketika, sebuah kuali ilusi muncul. Kuali ini berkaki 3 dan tidak tegak. Saat muncul, mulut Ding menunjuk langsung ke arah Sangguan Mingxin. Telan. Hu Xing berbicara lagi, dan ada hisapan yang mencengangkan dari mulut tripod saat ini. Kekuatan hisap ini menelan sepertiga penuh dari awan panjang dan naga kabut yang datang lurus, dan bahkan meruntuhkan kekosongan, menelan fragmen kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Dan tujuan utama penyedotan ini adalah Sangguan Mingxin. Seketika itu, pakaian Sangguan Mingxin bergetar, dan ruang di sekitarnya bergetar. Tetapi sosok Sangguan Mingxin tetap tidak berubah di bawah hisapan besar. Terlalu lemah. Suara Sangguan Mingxin datang dari langit. Di bawah instruksi pertama, pedang panjang emas segera berubah menjadi 1000 kaki panjangnya, dengan cahaya pedang yang mengejutkan, merobek kekosongan, dan menebas dengan keras di kuali. Duar. Dengan perpecahan ini, kejutan datang. Puf-puf. Keruntuhan kuali terhubung dengan pikiran Hu Xing dan yang lainnya, membuat wajah mereka pucat dan darah segera muncrat. Sosok itu bahkan lebih terkejut dan terbang langsung. Apa? Ini tidak mungkin. Kakak besar Hu Xing dan yang lainnya memiliki formasi pemurnian jiwa yang hebat yang terdiri dari 7 orang. Bahkan di alam Dewa Naga, mereka bisa hidup dan mati. Bagaimana gadis ini bisa melawannya?
Mungkinkah alam Dewa Naga tidak berada di puncak? Melihat pemandangan ini, murid yang tak terhitung jumlahnya di bawah semua membuat suara. Wajah mereka suram, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Dan ketika mereka berbicara, 10 penjaga bintang di sekitar Husing Seven semuanya menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka mengeluarkan raungan mengerikan, penuh cahaya pedang, menyebar dari atas kepala mereka. Coba kau lihat, apa itu formasi besar? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.